Shalom guys, apa kabar? Gue harap kalian selalu baik-baik aja ya. Dan jangan lupa buat terus jaga kesehatan kalian. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu nih, kalian udah bisa kasih persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, kalian bisa langsung datang ke gereja dan masukin persembahan kalian ke drum yang ada di depan gereja. Nah, yang kedua, kalian juga bisa transfer ke nomor rekening WCA 0852381238 atas nama GIA Taman Kopo Indah. Nah, yang ketiga, kalian juga bisa dengan dompet digital. Nah, itu ada OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Nah, selain itu, jangan lupa juga buat terus pantau sosial media kita agar kalian tahu info-info terupdate dari kita. Nah, sekarang angka baiknya kita saat teduh sejenak, kita tundukkan hati kita siapkan diri kita untuk dapat menyembah dan meninggikan namanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa selama ini ya Bapa. Berkati kebaktian kami ya Bapa. Berkati para pelayan ya Bapa. Berkati setiap dari kami ya Bapa agar dapat melayani dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat beribadah. Haleluya Yesus Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Yes Jesus. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Come on Deus. Ku perlu Engkau Yesus, yes Jesus. Haus jiwaku menantikan. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami perlukan, yes Jesus. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang melebihi-Mu Tuhan. Kau yang terbesar, kami percaya kepada-Mu. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, yes Jesus. Jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau
Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, hanya Kau yang kami percaya, yang kami andalkan. Yesus, Kau kekuatan, pengharapan, penghiburan. Oh, thank you Jesus. Kau tak pernah tinggalkan kami. Thank you Jesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh, kami perlukan Engkau di dalam hidupku Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Yes Jesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yesus, Kau pimpin hidupku. Kami akan ikut perintah-Mu Tuhan. Kami serahkan hidupmu padamu, sepenuhnya padamu Tuhan. Berat ku rasakan, sakit ku derita.
terkadang ku ragu dan bertanya sampai kapan semua singgah dalam hidupku, dari yang mampu ku tanggung sampai aku berteriak memanggilmu, Yesus. Ku percaya Kau yang atur semua, membantuku agar lebih berkenan. Satu yang ku minta, berikan ku kekuatan. Ku percaya Kau yang atur semua, membantuku agar lebih berkenan. Ku akan selalu menjadi bejana yang setia selamanya. Kami mau setia berat ku rasakan, sakit ku derita, dan terkadang ku ragu dan bertanya sampai kapan semua singgah dalam hidup, dari yang mampu ku tanggung sampai aku berteriak memanggil
jadi bencana dan setia selamanya. Jadi bencana Oh, dibentuk oleh aku kan setia Bapa. Terima kasih Tuhan. Eros, thank you udah datang di Eros Online Service. Sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur apabila saat ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu. Kami boleh kembali membawa hati kami untuk disegarkan dan diperbarui oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Oke teman-teman, minggu ini kita akan membahas tentang kebutuhan akan hikmat. Gue mau sharing tentang bagaimana kita itu harus sadar bahwa kita itu butuh hikmatnya Tuhan. Bicara soal hikmat, di Alkitab itu ada terbagi dua. Ada hikmat manusia, ada hikmat dari Tuhan. Ada hikmat duniawi, hikmat surgawi. Nah, menurut lu gimana sih emangnya hikmat manusia itu? Hikmat duniawi itu? Kalau gue inget-inget tentang hikmat manusia, gue inget masa sekolah gue. Ini kan masih pada sekolah nih, masih pada SMP, SMA. Dulu di sekolah gue sekolah di sekolah swasta, Kristen. Itu yang namanya, kan wajar ya kalau di sekolah itu wajar ada yang namanya anak-anak yang baik, yang alim, ada juga anak-anak yang baong, yang pembuli, dan sebagainya. Nah, biasanya nih anak-anak yang baong ini nih, anak-anak yang pembuli ini yang menurut gue ini pantas untuk dilabeli mereka yang mengandalkan hikmat manusia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencemooh hal-hal yang berbau rohani. Kita pasti nemu aja teman-teman kita yang baik-baik, yang ya pokoknya nubager lah. Kita pasti nemu aja mereka yang rohaninya tuh bagus, rohaniannya bagus, dan mereka suka mengekspresikan itu di depan teman-temannya. Dia suka ngomongin hal-hal yang rohani, suka nunjukin hal-hal yang rohani, bukan pamer, tapi ya memang begitulah yang bisa dilakukan. Nah tapi gue yakin ada aja orang-orang yang mencemooh dia. Biasanya ya orang-orang yang baong, yang orang yang tukang ngebully, yang suka kurang ajar sama guru dan sebagainya. Nah itu tuh kerjaannya tuh kayak gitu. Ngata-ngatain, ngetawain, ngejek-ngejek, ngolok-ngolok teman kita yang mengekspresikan kerohaniannya. Nah, menurut gue, memang begitulah hikmat manusia. Mereka tuh merendahkan hal-hal yang berhubungan dengan Injil. Mereka merendahkan hal-hal yang berhubungan dengan firman Tuhan. Dan menurut gue, orang-orang yang kayak gitu adalah orang yang mereka sebetulnya gak ngerti, men. Mereka tuh gak ngerti kenapa kita bisa segitu bangganya punya Tuhan, segitu bangganya mengekspresikan kerohanian kita. Mereka gak ngerti. Makanya mereka ketawain, mereka anggap kita bodoh, mereka anggap kita apa sih? Mereka anggap ya gak usah rohani lah, gak usah ceramah-ceramah lah. Ini mah emangnya lu pikir ini grup komsel gitu. Di sekolah gue ya, kata yang paling sering digunakan di sekolah gue itu so suci, so alim. Itu paling sering keluar di antara anak-anak nakal, anak-anak pembuli yang suka ngejek-ngejek anak-anak yang alim. Nah, Rasul Paulus pernah mengalami hal yang sama, men. Kita lihat di 1 Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-18. 1 Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Bukankah Allah telah membuat hikmat orang dunia menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Pasal 2, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah, atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga datang kepadamu dengan kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bagi gue ini tulisan yang keren banget, men. Bagaimana cara Paulus mendeskripsikan kebanggaannya walaupun dia diejek. Bagaimana Paulus mendeskripsikan bahwa orang-orang yang dulu ngata-ngatain dia, yang dulu menganggap dia bodoh karena memberitakan Injil, itu gak membuat dia gentar. Itu gak membuat dia ragu untuk memberitakan Injil. Bagi gue ini keren banget. Ini adalah tanda bahwa Paulus tahu apa yang dikerjakannya dan apa value-nya, men. Jadi, kita perhatiin ayat 21 nih. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ejekan kebodohan itu tetap Paulus bawa, men. Dia terima itu sebagai suatu kebanggaan. Dia terima bahwa dia dikatain bodoh dengan bangga. Karena dia tahu bahwa ya kebodohan ini, ya ini kan pemberitaan Injil. Gak perlu gue malu, gak perlu gue merasa beneran bodoh. Itu kata mereka aja gue bodoh. Gue bangga gue diejek. Gue bangga bahwa dengan gue membawa berita Injil, banyak orang yang ngetawain, banyak orang yang anggap bodoh. Gak apa-apa, itu adalah suatu kebanggaan. Karena apa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Nah kemudian respon Paulus, dia tahu bahwa orang yang bodoh ini, orang yang lagi dikata-katain bodoh, gak berguna, gak dipandang dan sebagainya, itu akan dipakai Tuhan. Suatu saat kita akan dipakai Tuhan untuk apa? Kita lihat di ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Betapa gue lihat respon Paulus, dia tetap bangga sebagai pemberita Injil. Dia bangga dia diejek bodoh, dia diejek gak berarti. Terus apa lagi tadi? Dia dianggap lemah, dianggap hina, dianggap tidak terpandang. Dia tetap bangga, dan dia gunakan itu untuk bilang, suatu saat kami yang dianggap tidak berarti ini akan dipakai Tuhan untuk meniadakan apa yang kalian anggap berarti. Kita yang sebetulnya dapat hikmat dari Tuhan dan dianggap bodoh ini suatu saat akan meniadakan hikmat-hikmat manusia yang kalian percaya. Itu yang coba Paulus sampaikan. Itu keren banget, men.
Ini sarkastik, ini tuh adalah teguran keras. Nah, kalau lu perhatiin ayat 21, kita balik lagi ke ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Dunia dengan tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Berarti kan dunia dengan segala usahanya, dengan segala hikmat yang mereka punya, berusaha untuk mengenal Allah tuh gak dapat, men. Ini kalau Allah mau ngomong nih, child, you've seen nothing. Lu gak ngeliat apa-apa. Kalian gak berhasil mendapatkan apa-apa dengan pengertian kalian itu. Betapa kita pun harusnya, gue salut men sama kalian yang berani mengekspresikan kerohanian kalian di lingkungan sekolah yang mungkin gak terlalu nerima kalian. Kenapa? Karena kalian sudah jadi contoh, dan suatu saat kalian akan dipakai Tuhan untuk membuktikan bahwa hikmat kalian itu benar. Karena apa? Karena berasalnya dari Tuhan. Gak kayak mereka yang ngetawain, yang ngolok-ngolok. Mereka suatu saat akan disadarkan bahwa mereka itu salah, men. Jadi menurut gue, lu yang saat ini masih tahan, gue salut. Lu yang saat ini masih gak bergeser imannya, gue salut, men. Di sekolah gue perhatiin orang-orang yang tadinya alim, kalau udah diejek so suci, so alim, itu lama-lama pindah. Lama-lama mereka bakal belajar untuk nakal supaya diterima. Belajar untuk ya dikit-dikit kurang ajar supaya diterima. Dikit-dikit belajar mulai membuli orang supaya diterima. Dan ironisnya, lu bayangin, lu tadinya bergaul dengan teman-teman lu yang sama-sama baik, sama-sama alim, tapi kemudian lu mau belajar nakal supaya diterima sama teman-teman yang lain. Tiba-tiba teman lu yang tadinya alim dan baik bareng sama lu itu ngejekin lu juga ujung-ujungnya. Lihat tuh si itu belajar nakal, lihat tuh si itu belajar ngomong kasar. Ya, ironis. Karena ternyata lu mau diterima sama siapapun, akan ada orang yang tetap menolak lu. Ketika lu berusaha untuk diterima sama semua orang, lu gak akan bisa, men. Akan ada aja orang yang gak suka, gak sepaham, gak sejalan sama lu. Jadi kalau lu hidup dari penerimaan orang, lu akan mati karena penolakannya. Quotes tuh. Kalau lu hidup dari penerimaan orang, lu akan mati karena penolakannya. Pada akhirnya kita semua harus sadar bahwa kita gak harus diterima sama semua orang. Gak apa-apa, kita pilih aja yang benar. Kita mau diterima sama orang yang kayak gimana. Kita gak perlu untuk, gue harus diterima sama anak-anak nakal dengan cara ikutan nakal. Please man, lu yang udah komitmen untuk dengan berani menunjukkan kerohanian lu. Kalau lu dicibir, kalau lu dicemooh, tahan aja. Gak usah ikut-ikutan jadi pengen nakal supaya diterima. Nantinya lo akan dipakai Tuhan untuk meniadakan hikmat mereka yang jongkok itu. Nah, kita bahas hikmat. Kira-kira kenapa kita butuh hikmat? Pertama, lu harus tahu bahwa lu bukan orang bodoh. Apa itu orang bodoh? Bukan di sekolah lu bodoh, bukan. Orang bodoh bagi Alkitab, bagi firman Tuhan, adalah orang yang menolak didikan, menolak hikmat. Coba kita buka Amsal 1 ayat 7. Gue yakin ini ayat cukup familiar sama kita ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kita ini orang bodoh atau bukan? Kalau kita bukan orang bodoh, jelas kita butuh hikmat, men. Kalau kita orang bodoh, ya kita akan menolak semua nasihat, menolak semua ajaran, menolak semua yang baik. Dan itu yang biasanya sedang dilakukan oleh teman-teman yang ngetawain lu itu. Kalau kita rohani, kalau kita alim, mereka ngetawain. Mereka sebetulnya lagi menolak. Mereka menolak ajaran. Mereka menolak didikan. Mereka menolak hikmat. Karena apa? Mereka orang bodoh, mereka orang bebal. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi, ketika lu harus sadar bahwa lu butuh hikmat, pastikan lu bukanlah orang bodoh. Pastikan lu bukanlah orang bebal. Pastikan lu bukanlah orang yang justru ikutan ngetawain, ikutan ngebully
teman-teman lu yang rohani, pastikan bahwa lu tahu bahwa lu orang yang dipilih. You are the chosen one. Nah, untuk apa hikmat? Hikmat itu adalah pengenalan dan pengetahuan akan Allah yang membawa kepada pengertian. Pengertian apa? Pengertian kepada apa yang Tuhan mau. Kalau lu berhikmat, kalau lu kenal Tuhan, kalau lu tahu Tuhan, lu akan ngerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup lu. Lu akan ngerti apa yang Tuhan mau lu lakukan, lu akan ngerti kehendak Tuhan. Bahkan, semua aspek hidup lu akan pusatkan pada kehendak Tuhan. Kayak doanya Tuhan Yesus waktu dia mau disalib. Biarlah cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kalau lu berhikmat, lu akan selalu menyerahkan segala keputusan lu pada kehendak Tuhan. Karena apa? Karena lu tahu apa yang Tuhan mau. Lu tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup lu, dan lu akan lakukan itu. Nah, dari mana lu bisa tahu kehendak Tuhan? Dari mana lu bisa peroleh semua pengetahuan, pengenalan, dan pengertian itu? Dari baca firman. Sesimpel itu, men. Baca firman itu kadang kita anggap remeh. Kadang kita anggap ke gereja udah cukup, dengerin khotbah udah cukup, padahal enggak. Kita butuh sesuatu yang menguatkan kita setiap hari, yang nge-refresh kita tiap hari, yang menemani kita tiap hari. Dan itu kita peroleh dari firman. Gue punya satu cerita sederhana sih sebetulnya. Jadi gue kesel sama seseorang. Gue pernah kesel sama seseorang sampai berhari-hari gue gak ngomong sama dia. Gue diemin, gue cuekin, gak gue gubris. Tapi gak lama dari situ sebetulnya gue ada jadwal untuk bawain renungan firman Tuhan. Dan udah ada temanya, udah ada bahan khotbahnya, dari ayat mana udah ada. Ketika gue baca, gue renungkan, gue sadar ini sebetulnya tentang pengampunan. Gak mungkin gue bisa bawain khotbah ini kalau gue masih dendam, masih benci, masih marah sama orang. Jadi gue mikir, ini tentang pengampunan. Gue harus damai dulu sama diri gue sendiri. Gue harus damai sama Tuhan, gue harus damai sama orang itu, dan gue harus damai sama diri gue sendiri, bahwa gue udah gak boleh jengkel lagi sama orang itu. Sederhana, gue renungin aja ayat itu, gue baca berulang-ulang, gue pikirin berulang-ulang, dan lama-lama amarah gue itu redam dengan sendirinya. Lama-lama makin hilang, sampai akhirnya gue udah nggak marah lagi sama orang itu, dan ya udah, barulah gue bisa mulai bikin renungan firman Tuhan untuk gue bawain. Sesederhana itu, men. Masih banyak sebetulnya kejadian dalam hidup gue yang menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bisa menguatkan lu dengan mudahnya. Lu pikir pergumulan di dunia ini kok kayaknya berat banget. Tapi kalau lu sertai dengan baca firman, lu akan merasa bahwa lu bisa tenang. Bahkan ada satu kesaksian, gue pernah nonton satu video. Dia tadinya dari agama lain. Kemudian ketika dia sedang mempelajari agama Kristen, ketika dia baca Alkitabnya orang Kristen, dia bilang, di kitabnya dia gak pernah ada ayat yang bisa menenangkan hatinya dia. Hanya di Alkitab aja dia bisa menemuin kata-kata yang menenangkan hatinya dia. Sehebat itu efek firman Tuhan dalam hidup seorang manusia, men. Jadi buat kita yang masih meremehkan baca firman, well, mungkin lu belum nyobain. Mungkin lu belum tahu betapa sukacita dari firman Tuhan itu bisa overflow. Dan itu tiap hari, men. Lu bisa dapetin itu tiap hari. Kita tiap pagi aja buka HP, betul? Nungguin ada yang mungkin nungguin ada yang mention, padahal ternyata nggak ada yang mention. Coba kalau kita buka Alkitab, semua hal yang di Alkitab itu di-mention untuk kita, men. Semua hal yang ada di Alkitab itu disampaikan untuk kita. Mari sama-sama kita sadari betapa kita butuh Tuhan, betapa kita butuh penyertaannya, kekuatannya, sukacitanya, terutama hikmatnya. That's it. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur apabila saat ini kami boleh disegarkan kembali, kami boleh diingatkan kembali betapa kami tidak bisa berjalan sendiri ya Bapa. Betapa kami membutuhkan Engkau, betapa kami membutuhkan hikmat-Mu,
Dan kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa itu hanya akan kami peroleh melalui firman yang boleh kami baca. Kiranya ya Bapa, kami boleh menjadi seorang murid yang taat kepadamu, seorang yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah guys, gimana tadi? Sharing dari Koryo, keren banget kan? Kalau pesan dari gue sih, jangan pernah tuh yang namanya lupa sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuh yang nuntun jalan kita. Nah, jadi sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.